وسلم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وطرق من كل حين أبدا على نعم الله والإكرام قال الله سبحانه وتعالى Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terakhir kemarin berkenaan dengan apakah boleh tawassul secara umum kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang wafat. Dijelaskan bahwa ayat di dalam surat An-Nisa ayat 64 menyebutkan secara umum yang dapat kita pahami bahwa itu berlaku untuk kehidupan Nabi dan pasca kewafatannya. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahim. Ya. Lalu yang kemudian kita jadikan ini sebagai ayat diperkenankannya tawassul adalah ja'uka. Sungguh jika orang-orang yang mendolimi dirinya itu datang padamu, itu Nabi Muhammad artinya, kemudian mereka meminta agar diampunkan dosanya oleh Allah, dan kemudian Rasulnya memohonkan ampunan kepada mereka, pastikan mereka akan menemukan bahwa Allah itu zat yang maha menerima tobat dan maha kasih. Di ayat ini jelas sebagai dalil atau argumen diperkenankannya menjadikan Nabi ya, sebagai wasilah. Jadi datang kepada Nabi untuk memohon ampunan. Dan dijelaskan oleh Habib Zainal Abidin Ba'alawi ini bahwa ayat ini berlaku umum baik pada masa di mana Nabi ada maupun ba'da atau setelah wafatnya. Karena sesungguhnya siapapun orang itu masih hidup sekalipun di alam yang berbeda. Artinya bahwa kita tidak punya keyakinan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lah zat yang maha pencipta yang kita mohonkan dalam permohonan-permohonan doa kita itu. Jadi Al-Fa'il, Al-Khaliq itu bukan selain Allah, tetapi kita meyakini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada siapapun dan apapun yang dapat mencelakakan maupun memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada di antara orang yang mencoba mempertanyakan atau membuat kesimpulan bahwa ayat itu hanya berlaku saat Nabi wafat, itu artinya berarti membedakan antara yang wafat dan yang hidup. Berarti mereka meyakini hanya orang-orang yang hiduplah yang mampu memberikan dampak atau memberikan akses untuk dijadikan wasilah ketika kita berdoa kepada Allah. Dan itu batil karena Allah jelas di dalam surat As-Saffat menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mad dalil ala jawazi tawassul bil amwat. Ma adalah apa ad-dalilu bermula argumentasi ala jawazi tawassul atas kebolehan tawassul bil amwat kepada orang-orang yang wafat. Qauluhu ta'ala bermula
firman Allah Ta'ala, walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Fa innal ayah adalah sesungguhnya ayat ini adalah ammatun yang umum fi hayatihi, berlaku pada masa hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunyawiyati, ya, kehidupan duniawi, wa ba'da wafati, dan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inqalihi, dan perpindahannya ila hayatil barzakhiyah, pada alam atau kehidupan barzakh. Waqad taqaddama, dan telah disebutkan apa hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, marfu'an, dalam keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, muttasil kepada Rasul. Hadis marfu' itu yang disandarkan kepada Nabi. Ma kharaja rajulun, ma kharaja, tidak keluar siapa rajulun, seorang laki-laki, min baitihi, dari rumahnya, ila sholati, ke sholat. Tidak ada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk sholat di masjid. Faqala, sebelum berangkat itu membaca doa ini, ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsaya hadza ilaika fa inni lam ahrud bataran wala asharan wala riya'an wala sum'atan wa inna ma kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dihafalkan. Oke. Kalau kita mau masjid, kita baca ini. Ma kharaja, tidak keluar siapa rajulun, seorang laki-laki, min baitihi, dari rumahnya, ila shalah, menuju ke tempat salatnya. Faqala, kemudian membaca doa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'alu, kamu mohon siapa aku kepadamu, bihaqqi sa'ilin, dengan, ya, media orang-orang yang meminta, alaika padamu, wa bihaqqi mamsaya, dan dengan media perjalananku hadza ini, ilaika padamu. Fa inni, sesungguhnya aku, lam ahrus, tidak keluar siapa aku, dari rumah maksudnya, batoron, dalam keadaan sombong, wala asharon, artinya juga tidak sombong, wala riyaan, tidak karena bermaksud pamer, wala sum'atan, tidak karena kepingin populer. Wa innama kharastu, hanya saja keluar siapa aku, ittaqo asakhotika, semata takut akan murkamu, wabtigho amardotik, dan berharap ridhomu. As'alu, kamu mohon siapa aku kepadamu, antung kidani, agar menyelamatkan siapa engkau nih padaku, minan nari, dari neraka, wa antaghfiroli, dan mengampunkan siapa engkau nih padaku, dzunubi, dosa-dosa saya. Fa innahu, maka sesungguhnya adalah la yaghfiru, tidak memberikan ampunan, ya, az-dzunuba, akan dosa-dosa siapa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang datang ke masjid dan berdoa dengan doa ini, illa wakalallahu, kecuali Allah, ya, mengutus, itu mewakilkan, mengutus siapa Allah, Allah bihi, pada, ya, apa namanya, ahad atau rojul, sab'ina alafi malakin, sab'ina alafi, ya, alfi malakin, 70.000 malaikat. Yastaghfiruna, dalam keadaan mohon ampunan siapa, sab'u alaf alfi malakin ini, lahu, pada seorang yang atau rojul, ya, orang yang datang ke masjid itu. Wa akbala, dan menerima siapa Allah, Allah alaihi, atas dirinya, biwajhihi, ya, dengan ridha Allah, hatta yakdiya, sehingga mampu menuntaskan atau menyelesaikan siapa rojul sholat, atau akan sholatnya.
Siapapun orang yang berangkat ke masjid membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alika wa bihaqqi mamsaya hadza ilaika fa inni lam ahruz bataron wala asyaron wala riyaan wala sum'atan fa inni kharajtu ittiqa asakhotika wabtigho amardotika as'aluka antung kizani minan nar wa antaghfiroli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa membaca doa ini maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat yang menyertai kita. Senantiasa malaikat itu membaca berapa lama kita di masjid, seberapa lama itu, malaikat selalu memohonkan ampunan kepada kita. Dan jelas ada jaminan wa aqbalallahu alaika. Allah akan mengabulkan salat dan doa-doa yang kita panjatkan sampai salat itu kita selesai. Indah. Qala berpendapat siapa Al-Allama Muhammad Murtado Az-Zabidi fi sarhi di dalam kitab sarahnya Al-Ihya Ulumuddin fi tafsir sa'ilin ketika menafsirkan bihaqqis sa'ilina alika al-waridah yang disebutkan fil hadis anif di dalam hadis tadi humul mutadzarriun. Hum bermula as-sa'ilin itu adalah al-mutadzarriuna, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa Jawa itu DP. DP itu ada usaha terus kemudian mendekat, itu namanya DP. Orang yang senantiasa mendekatkan diri ilallah kepada Allah bi khalisi tawiyatihim dengan kemurningan niat-niat mereka. Wahada dan ini adalah akhassu awsafil awliya'i wassalihin. Yang paling khusus dari sifat-sifat para orang-orang yang dikasihi Allah wassalihin dan orang-orang yang solih. Nafa'anallahu bihim. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita bihim atas mereka. Jadi Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Sa'ilin itu siapa? Al-mutadzarri. Al-mutadzarri itu siapa? Orang yang berusaha mendekat kepada Allah SWT dengan setulus niat mereka. Itu adalah sifat para wali, sifat para nabi. Apa artinya? Hadis ini menjelaskan bahwa ini para wali, para nabi itu kita jadikan wasilah, media agar Allah mengabulkan permohonan kita. Kemarin sudah saya contohkan, misalnya sampai datang ke makamnya Mbah Hamid Pasuruan. Itu kemudian ya Allah dengan media, dengan lantaran, dengan tawassul pada hambamu yang soleh ini ya Allah. Berkenan engkau memberikan ijabah atas doa-doa saya. 1, 2, 3, 4, 5 di list. Mohon engkau berkenan mengabulkan. Paham ya? Mintanya tetap kepada Allah. Atau begini, kita komunikasi, seperti komunikasi dengan Mbah Hamid. Assalamualaikum ya Mbah Hamid. Aku mohon engkau berkenan mendoakan aku agar apa yang aku minta Allah memberikan ijabah, memberikan pengabulan. Permintaanku kepada Allah ini 1, 2, 3, 4. Jadi mendoakan. Yang merealisasi bukan orang yang kita minta atau yang kita datangi di makamnya, bukan. Kita mohon Allah. Berkali-kali saya bilang kemarin menyontohkan itu. Jadi
yang di dalam kehidupan normal kita hari ini berlaku apa yang disebut rekomendasi. Ya. Siapapun orang mau S2 itu rekomendasi. Ya. Memastikan ini siapa sesungguhnya. Malah formnya itu disiapkan oleh lembaganya, jadi ke Pascasarjana. Jangankan di sini, ya. Di Washington University, ya, itu ada kakak kelas sampean yang minta saya berikan rekomendasi. Alhamdulillah diterima di sana. Loh itu formnya itu disiapkan oleh mereka, form rekomendasi. Ada teman yang kuliah di Leiden, ya, sama berlaku rekomendasi. Itu untuk kehidupan dunia, berlaku untuk kehidupan akhirat pula. Gitu. Akhirnya berlaku untuk kepentingan akhirat kita. Kalau berpendapat siapa ulama-ulama, fahadha bermula ini adalah tawassulun. Ini adalah tawassul sorihun yang jelas. Welo-welo. Likulli abdin bagi semua hamba, mukminin yang mukmin, hayyan dalam keadaan hidup, au mayyitan atau dalam keadaan meninggal. Wa allama dan mengajarkan siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu akan sahabatnya hadat doa akan doa ini wa amarahum dan memerintahkan siapa Nabi akan sahabatnya bil ityan untuk menjalankan, melakukan bihi dengan doa ini. Wa ma min ahadin tidak ada bermula seorang pun minas salaf dari orang-orang salaf wal khalaf. Salaf itu siapa? Salaf itu orang yang hidup pada masa Nabi sampai 200 tahun kemudian, 2 abad. Khalaf itu siapa? Orang yang hidup setelah 200 tahun sampai hari ini namanya khalaf. Illa kana kecuali ada siapa ahad adalah yad'u memohon siapa ahad bihadza doa dengan doa ini indah khuruji ketika mereka keluar lis sholati untuk sholat. Dihafalkan ini, ya. Gimana tadi doanya? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsaya hadza ilaika fa inni lam ahruj bataron wala asaron wala riya'an wala sum'atan wa innama kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika as'aluka antung kidani minan nar wa antaghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapapun orang yang berangkat ke masjid membaca ini, ya, maka malaikat akan menyertai kita. Berapa malaikat? 70.000 malaikat. Mereka semua, ya, mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu Allah akan menerima amal kita. Salat kita diterima, ngaji kita ini diterima, ya, sampai salat kita selesai. Wa an Anasin dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol lamma matat ketika meninggal siapa Fatimah binti Asad. Fatimah bintu Asad, siapa itu? Ummu Aliyin, ibunya Sayyidina Ali, ya. Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Wa dzakara dan menyebutkan siapa sahabat Anas al-hadis akan hadis ini. Wa fihi dan di dalam hadis itu annahu bermula redaksi annahu bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittoja'a, tidur miring siapa Nabi fi qabriha di sisi kuburan Sayyidah Fatimah binti Asad. Berarti ini bibinya, ya. Sayyidina Ali itu
menantu dan sepupu Nabi. Ini istrinya Abu Thalib muslimah. Ketika wafat itu Kanjeng Nabi kemudian berbaring di sebelah makamnya. Waqala, dan berdoa kepada Allah. Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Allahu, bermula Allah, alladzi yuhyi, yang menghidupkan siapa Allah, wa yumit, dan mematikan, wa huwa, dan bermula Allah adalah hayyun, zat yang maha hidup, la yamutu, yang tidak mati. Ighfir, mohon engkau berkenan ya Allah memberikan ampunan li ummi, ya, itu dianggap ibunya, li ummi, pada ibuku Fatimah binti Asad, walakinha, dan menuntunlah engkau ya Allah padanya hujjata, ada akan argumentasinya, wawasi, dan memperluas siapa engkau alaiha, atas Sayyidah Fatimah, mudkholaha, akan tempat masuknya, bihaqi nabika, dengan lantaran nabimu, wal anbiya, dan para nabi, alladzina min qabli, yang sebelum aku, fa innaka, sesungguhnya engkau adalah arhamur rahim. Fangdur, lihatlah, cermati, qaulahu, sabda nabi ini, wal anbiya illadzina min qabli. Fahadha, maka bermula redaksi ini adalah shorihun, yang jelas pol, ya, fi jawazit tawassul, dalam perkenan atau diperbolehkannya tawassul bil anbiya, dengan para nabi, ba'da wafatihim, setelah wafat mereka. Mengapa? Fa innahum, karena mereka semua adalah ahyaun, orang-orang yang masih hidup, fi barozikhihim, di alam barzakh mereka. Wakada, demikian, kullu, wakada demikian, kullu warasatihim, semua ahli warisnya, minasidikin, dari orang-orang yang sidik. Sidik itu di atas mutakin, ya. Kalau mutakin itu masih berdoanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi kalau orang sidik ini berdoanya sudah khusus, ya, hanya berharap ridho, ya. Tidak secara khusus berharap surga atau terhindar dari api neraka, ya. Surga atau neraka itu urusan Allah. Kita tidak berkenan menggurui Allah SWT. Yang penting kita itu diridhoi Allah. Mau dimasukkan neraka, kalau Allah ridho nggak akan panas. Itu seperti doanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu semata hanya berharap surga, masukkan aku ke neraka. Jika aku beribadah kepadamu semata hanya terhindar dari api neraka, jangan masukkan aku ke surga. Itu untuk menguji bahwa betul-betul ibadah itu lillahi ta'ala. Bukan karena surganya, bukan karena terhindar dari api nerakanya. Itu siddiq namanya, ya. Level tertinggi setelah muttaqin. Wal auliya, dan para kekasih Allah, nafa'ah, semoga memberikan manfaat. Siapa Allah bihim, ya, kepada mereka. Idza kana, jika ada apa tawassul, bertawassul bil amwat, dengan orang-orang yang wafat itu jaizan, boleh. Kalimada, mengapa tawassala, bertawassul siapa al-khulafa, siapa al-khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, bil Abbas, dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi, ya. Bin Nabi, tidak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berpendapat siapa? Al ulama nafa'allahu bihim, amma tawassul Sayyidina Umar bin Khattab bil Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun tawassulnya Sayyidina Umar
kepada Sayyidina Abbas adalah falisa, tidaklah ada fi di dalam tawassul itu apa dalilun dalil ala adami jawazit tawassul bi ghairil ahya. Tawassulnya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas tidak menjadi dalil, tidak diperkenankannya tawassul kepada orang yang wafat. Jadi Sayyidina Abbas masih ada, Nabi sudah wafat. Mengapa Sayyidina Umar tidak tawassul pada Nabi langsung? Mengapa Sayyidina Umar bertawassul kepada sahabat Abbas? Paham ya? Apa gara-gara Nabi sudah wafat? Dijelaskan. Wa inna ma tawassala hanya saja bertawassul siapa Umar, Sayyidina Umar bil Abbas duna Nabi tidak Nabi, itu liyubayyin untuk menjelaskan siapa Sayyidina Umar linnasi kepada semua orang, annat tawassula bahwa sebenarnya tawassul bi ghairin Nabi kepada selain Nabi itu jaizun boleh, la harja tidak ada dosa fi di dalam tawassul kepada selain Nabi itu. Wa innama khassa hanya saja mengkhususkan siapa Sayyidina Umar Al-Abbas akan Sayyidina Abbas ya min sa'id sahabat dari semua sahabat yang lain li'idhari sarafi ahli baiti Rasul untuk menampakkan kemuliaan ahli bait ya ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mad dalil, ma adalah apa adalu bermula dalilnya ala dalika atas diperkenankannya tawassul kepada orang yang kepada selain Nabi ya. Ad-dalilu bermula dalilnya ala dalika atas hal tersebut adalah qad sabata benar-benar telah nyata apa tawassul sahabat, tawassulnya sahabat bi kepada Nabi ba'da wafati setelah wafatnya Nabi. Wa min dalika dan di antara itu semua ma bermula hadis rawahu yang meriwayatkannya siapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Apa itu? Anan nasa sungguhnya orang-orang itu kutihu ya, diberikan atau mengalami masa kemarau fi khilafati Umar pada khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faja'a kemudian datang siapa Bilal bin Haris, Bilal bin Haris radhiyallahu an ila qabrin Nabi. Jadi hujan lama tidak turun. Kemudian sahabat Bilal bin Harisah datang ke makam Nabi Muhammad SAW waqala dan kemudian berkata siapa? Bilal. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, istasqi li ummatik. Ya, istasqi, mohon berkenan Allah memberikan hujan li ummatika untuk umatmu. Fa innahum karena umatmu itu halaku, mereka binasa. Ya. Fa atahu kemudian datang kepada sahabat Bilal bin Harisah siapa Rasulullah SAW fil manami dalam tidurnya. Waqala dan bersabda siapa Nabi, "I'ti datanglah kamu Umar ibn al-Khattab ke Sayyidina Umar bin Khattab wa akrihu dan sampaikan kepadanya assalamu salamku wa akhbirhum dan beritakanlah kepada mereka annahum bahwa sesungguhnya mereka semua yusqauna akan diberikan hujan siapa mereka." Fa'atahu kemudian datang siapa sahabat Bilal pada Sayyidina Umar wa akhbaru dan menceritakan siapa sahabat Bilal pada Sayyidina Umar fabaka kemudian menangis siapa Sayyidina Umar Ibnul Khattab wasuku dan diberikan anugerah hujan siapa mereka. Ini jelas ya. Jadi tawassul boleh kepada orang yang masih hidup dan boleh kepada orang yang sudah wafat. Karena fungsinya sama dengan KTPLC, sama dengan disposisi atau rekomendasi. Semoga kita semua Allah senantiasa berikan hidayah inayah
apa yang kita tahu Allah mudahkan untuk kita amalkan, dan semoga kita bersama keluarga besar kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah, dan Allah berikan hidayah, Allah berikan ijabah apa saja yang kita harapkan. Kita bersama keluarga dimudahkan oleh Allah ziarah haramain, haji, umrah, sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mudahkan untuk menggapai cita-cita, dan semoga jika di antara saudara-saudara kita hari ini masih ada yang sakit, Allah berkenan memberikan kesembuhan, syifa'an yughadiru saqaman wala alama. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar Unisma yang telah mendahului kita, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan surga Allah SWT. Kita semua yang masih diberi kesempatan hidup, senantiasa Allah berikan hidayah, inayah, ketetapan iman, sampai waktunya Allah manggil kita, Allah berikan kepada kita predikat husnal khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ilahal Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbil ladzi yanfa'una wa hadina subul salam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.